Salawat and pray, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal. Apa sih itu bunga tunggal? Apakah yang sedang kita bicarakan ini adalah bunga yang warna-warni dan indah kayak gini? Dan karena katanya bunga tunggal, apakah berarti bunganya cuma satu kan tunggal? Ya, mungkin ada yang berpikiran kayak itu, tapi ingat ya, kita sedang belajar aritmatika sosial, berarti ada hubungannya dengan keuangan, perbankan. Kita singkat aja, jadi kita sebutnya ini bunga dalam dunia keuangan gitu ya. Karena bunga ini luas banget. Dan untuk hari ini kita belajar bunga yang masih dasar. Untuk lebih jauh akan kita explore minggu depan. Nah, menurut KBBI, bunga itu adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Jadi misalkan nih, AB minjem uang 10.000 ke Fasya. Terus Fasya bilang, "Oh boleh Be, kapan dibalikin?" Kata AB, "Oh minggu depan." "Oh kalau minggu depan mah ada bunganya 20%. Jadi kamu harus balikin 12.000 ya." Nah, jadi ada tambahan uang yang harus dibayarkan AB ke Fasya, padahal dia minjemnya cuma 10.000 tapi harus dibalikin 12.000. Itu yang 2.000 itu namanya bunga. Kalau dalam dunia pinjam-meminjam, nanti ada bunga yang lain lagi. Nah, kalau misalkan kasusnya yang kayak gitu, udah jelas sih ya, itu namanya riba dan kita sebagai umat muslim dilarang untuk melakukannya. Jadi, kamu nggak bisa melakukan hal itu. Kamu nggak boleh meminjamkan uang dan mewajibkan si peminjam untuk menambahkan uang yang harus dikembalikan. Nah, kenapa harus kita pelajari? Ya, karena ini ilmu yang bermanfaat, maksudnya agar kita lebih yakin untuk menjauhinya dan nanti biar kita nggak dibodohi, kita juga tidak melakukannya. Jadi kita harus tetap tahu walaupun ini dilarang. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Jadi kalau bunga ini konsepnya sebenarnya kebalikannya dari diskon. Kalau diskon kan kemarin dia berkurang ya si harganya dari harga aslinya. Nah kalau bunga ini bertambah karena kayak yang tadi, uang yang harus dikembalikan itu harus bertambah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bunga ketika orang meminjam uang gitu ya. Padahal bunga nanti luas dan akan kita pelajari minggu depan untuk selebihnya. Nih, misalkan kasus yang pertama, sebuah bank menetapkan bunga sebesar 15% per tahun kepada peminjamnya. Tentukan besar uang yang harus dikembalikan oleh A. Bukanza jika meminjam uang sebesar 5 juta selama 1 tahun. B. Buraina jika meminjam uang sebesar 8 juta selama 3 tahun. Kelihatan ya bedanya? Coba dibaca ulang sama kalian. Udah ya? Mengerti kan maksud soalnya apa? Nah, kasus pertama Bukanza dulu. Kita kumpulkan dulu informasinya. Besar pinjamannya 5 juta. Terus banknya menetapkan ada bunganya nih 15% per tahun. Jadi kalau Bukanza minjemnya setahun, bunganya 15%. Dan ternyata emang Bukanza ini minjem uangnya selama 1 tahun. Terus ya udah, berarti kita tinggal cari dulu bunganya dalam rupiah berapa.
karena bunganya 15% per tahun dan bukan minjemnya setahun, berarti bunganya 15% ya. 15% dari 5 juta. Berarti tinggal 15 per 100 dikali 5 juta. Kita yang 5 jutanya dibagi 100, yang bawah sini dibagi 100 juga. Berarti nanti tinggal 15 kali 50.000 yaitu 750.000. Jadi kalau nanti di soalnya ditanyakan bunganya doang, berarti ini jawabannya 750.000. Tapi kalau yang ditanyakan total uang yang harus dikembalikan oleh Bu Kanza itu berapa? Kan tadi dia minjemnya 5 juta ya. Plus bunganya 750.000, berarti tinggal dijumlahin deh. 5 juta ditambah 750.000. Berarti uang yang harus dikembalikan Bu Kanza ini adalah 5.750.000. Itu kan semakin meningkat ya uangnya. Untuk kasus yang kedua adalah kasusnya Bu Raina. Kalau Bu Raina ini minjemnya uangnya 8 juta. Terus bunganya 15% per tahun. Tapi lama meminjamnya Bu Raina itu 3 tahun. Berarti kita harus tahu dulu bunganya sekarang jadi berapa persen. Kan 15% itu 1 tahun. Berarti kalau 3 tahun tinggal dikali. 15% dikali 3. 45%. Tinggal dicari deh 45% dari 8 juta berapa. Tinggal 45% ke 8 juta, berarti 45 per 100 kali 8 juta. Yang 8 jutanya dibagi 100, yang 100-nya dibagi 100, berarti tinggal 45 dikali 80.000. Bunganya yang harus ditanggung Bu Raina selama 3 tahun itu adalah 3.600.000. Berarti total uang yang harus dikembalikan oleh Bu Raina adalah 8 juta tadi pinjaman awalnya plus bunganya 3.600.000, berarti 11.600.000. Itu ya, paham ya, ini gampang. Nah, kasus yang ketiga ternyata ada lagi nih, Pak Faris. Pak Faris ingin meminjam uang di bank yang sama, yaitu dengan bunga 15% per tahun. Tapi Pak Faris mah inginnya meminjam uangnya 10 juta, tapi 8 bulan doang. Nah, kalau ada soal yang kayak gini gimana ya? Kan tadi mah tinggal dikali ya, tapi ini mah waktunya lebih singkat gitu. Nah, gimana caranya? Kita pakai logika aja gini. 1 tahun kan 12 bulan, itu 15%. Kita cari dulu aja sebulannya berapa. Sebulan berarti kan tinggal dibagi 12 ya. 15 per 12. Nah, kalian ini nggak usah dijadiin desimal. Udah aja kayak gini biar nanti hasilnya tepat. Terus, kalau 8 bulan berarti kan tinggal dikali 8. Karena tadi 1 bulannya 15 per 12, berarti 8 bulan 15 per 12 kali 8. Nanti kalian tinggal perkecil aja. Ininya dibagi 3 jadi 5, dibagi 3 jadi 4, 8 bagi 4, 2. 2 kali 5, 10%. Berarti bunga selama 8 bulan itu adalah 10%. Atau kalian juga bisa nyarinya dengan cara kayak nyari persentase. Ini kan 8 bulan ya. Yang ditanyakan per total bulan itu kan ada 12, berarti per 12 dikali 15%. 15% ini adalah si bunganya selama setahun. Nanti kalian langsung dapat 10%. Kayak gitu. Nah, sekarang udah tahu nih, berarti bunga yang harus dibayarkan Pak Faris adalah 10% jika ia ingin meminjam selama 8 bulan. Kita cari bunganya berapa dalam rupiah. 10% dari 10 juta. Ini sih udah ketebak ya, 10% dari 10 juta berapa. Tapi kita hitung aja dulu 10 per 100 kali 10 juta. Berarti kan 1 per 10 nih, ininya diperkecil dulu. 1 per 10 dari 10 juta. Berarti nanti tinggal 10 juta dibagi 10. Tidak lain dan tidak bukan adalah 1 juta bunganya yang harus dibayarkan oleh Pak Faris. Berarti berapa dong jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Pak Faris? Tinggal ditambahin aja, 10 juta ditambah 1 juta. Berarti 11 juta. Nah, ternyata Pak Faris ini ada kasus lain nih. Gimana kalau misalkan Pak Faris ini pengennya bayarnya nyicil 1 bulan 1 bulan. Tadi kan yang harus dikembalikan 11 juta ya dalam waktu 8 bulan. Tapi Pak Faris pengennya bayarnya dicicil aja deh per bulan. Berapa yang harus dibayarkan Pak Faris setiap bulannya? Ini gampang ya, kalian tinggal dibagi aja. Tadi kan yang harus dikembalikan 11 juta. Dibagi 8 karena 8 bulan. Berarti 1.375.000 per bulannya.
hati-hati dengan bulannya ya, tergantung nih orangnya itu minjemnya berapa lama. Jadi pembaginya itu bergantung pada itu. Sampai sini ngerti ya? Terus yang nomor 2 adalah Pak Rahman yang meminjam uang di bank sebesar 4 juta. Pak Rahman mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 400.000 per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang ditetapkan oleh bank tersebut. Coba kalian baca dulu sendiri dan dicerna dulu maksud soalnya apa. Oke, udah ya, ngerti ya? Jadi kan tadi Pak Rahman itu pinjem uang, diketahui dulu ya. Besar pinjamannya kan 4 juta nih. Terus besar angsuran per bulannya 400.000. Lama minjamnya 1 tahun. Persentase bunga per tahun yang ditetapkan banknya berapa sih? Nah, kita cari dulu total uang yang harus dikembalikannya berapa. Berarti tinggal 400.000 kali 12. Dari mana? Karena besar angsurannya itu 400.000. Lama meminjamnya 1 tahun, berarti besar uang totalnya yang harus dikembalikan adalah 400.000 kali 12, 4.800.000 ya. Nah, sekarang kita cari dulu, berarti bunganya kalau dalam rupiah berapa? Lihat, dia minjemnya 4 juta, tapi setelah setahun ternyata dia harus mengembalikan 4.800.000. Berarti besar bunganya itu adalah 4.800.000 dikurangi 4 juta, yaitu sebesar 800.000. Kalau udah tahu, ya udah kita tinggal cari persentasenya. Persentasenya harusnya udah hatam nih cara nyari persentase. Tinggal 800.000 per 4 juta. Jadi per tabungan awalnya ya, bukan per 4.800.000. Jadi ingat per 4 juta per tabungan awal. Kalau di bunga ini pasti si pembandingnya, si 100%-nya itu si tabungan awal. Jadi 4 juta kali 100%. Ini kita perkecil, bagi 100 tinggal 1%, yang bawahnya juga bagi 100, nanti tinggal 40.000, terus dicoret juga nih 4 sisanya, jadi nanti tinggal 80 per 4 kali 1%. Jadi bunga yang ditetapkan oleh bank tersebut selama 1 tahun adalah 20%. Udah, untuk hari ini kita belajarnya segitu aja. Ya, untuk lebih jauh akan kita pelajari minggu depan.